Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Isabila Rosyada dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 1. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman serta Bapak Ibu semuanya, apakah jenengan di rumah memiliki teras ataupun lahan yang kosong? Betul Bapak Ibu memiliki. Kemudian teras itu sudah disemen ataupun ditanami apa ataupun masih berbentuk tanah? Udah disemen, oh nggak apa-apa. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu juga memiliki sawah ataupun memiliki tanaman padi? Ya, memiliki onje. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian eh, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memanfaatkan lahan kosong atau teras tersebut di rumah. Apalagi untuk jenengan, untuk Anda Bapak Ibu semuanya yang memiliki sawah yang ditanami oleh padi. Nah, di lahan kosong yang seperti ini bisa Anda lihat ini. Ya, mungkin bisa Anda lihat lahan seperti ini dengan kondisi yang sudah disemen ataupun tanah yang apa namanya ya, sudah keras berbatuan, bisa kita manfaatkan. Yang pertama bisa kita tanami dengan tanaman hidroponik, bisa dengan media polybag ataupun apa, mungkin tanaman-tanaman yang kecil, tomat ataupun apa. Dan buat Anda yang juga menanam padi di sawah, kita bisa menyemai padi di rumah. Kok bisa, gimana caranya sih? Nah, mari kita simak selanjutnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin menanam padi di rumah ataupun menyemai padi di rumah, caranya seperti ini. Yang pertama, kita membutuhkan alat dan bahannya. Alatnya yang pertama adalah tepak, kemudian ada kertas, koran, kemudian ada ladu, dan juga yang terpenting adalah gabah untuk ditanamnya. Nah, caranya yang pertama yaitu, ini sudah saya contohkan. Kita lapisi tepak dengan kertas, kemudian kita tutup dengan ladu. Nah, nggak usah tebel-tebel, cukup tipis saja. Nah, Mas, ada pertanyaan, fungsi kertasnya itu buat apa, fungsi kertasnya gitu. Nah, jadi fungsi kertasnya ini apabila nanti ingin diangkat itu padinya itu tidak berceceran, jadi akarnya nanti akan melekat di kertas, jadi nggak akan mudah rontok. Nah, bahasanya gitu. Jadi fungsi kertasnya seperti itu. Nah, setelah kita ditutup seperti ini dan jadinya seperti ini, nah kemudian kita taburi padi. Setelah itu kita tutup tipis-tipis. Nah, tipis-tipis saja, nggak usah tebel-tebel. Dan setelah itu kita jejer ataupun kita kita tata di lahan, seluas lahan, dan pokoknya kita manfaatin semaksimal lahan teras ataupun lahan kosong yang kita miliki. Nah, kemudian setelah itu kita tutupi semuanya. Kita tutup semuanya selama kurang lebih 1 atau 2 hari agar pertumbuhan dari gabah ataupun padi itu semakin cepat, karena hormon auksin itu akan bekerja apabila tidak terkena sinar matahari. Nah, jadi seperti itu. Selama 2 atau 3 hari kita tutup. Nah, menutupnya bisa dengan koran ataupun ini bisa dengan kresek juga. Nanti kita tutup kresek seperti ini. Nah, jadi tutup selama 2 hari. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan. Nah, gimana kalau buat orang ataupun Bapak serta Ibu yang tidak memiliki tepak seperti ini? Caranya mudah, nggak harus pakai tepak Bapak Ibu. Nah, buat Bapak Ibu ataupun teman-teman yang tidak memiliki tepak seperti tadi, bisa kok dengan menggunakan terpal seperti ini ataupun namanya kresek, dan bisa menggunakan plastik yang lebar seperti plastik untuk menutupi sesuatu tuh, pokoknya plastik yang bening lebar itu juga bisa sebagai alas saja. Nah, ini kita buka, kemudian kita tutupi semuanya. Setelah itu metodenya sama, kita taburi ladu. Nah, untuk di terpal ini kita nggak usah memakai kertas karena nanti nggak akan kelet
atau nggak akan lengket dengan lahan yang di bawahnya. Tujuan terpal ini untuk apa? Yaitu untuk memisah antara tanah yang untuk bibit dan juga tanah yang di lahan kosong ini. Karena kalau nggak dipisah nanti pada saat pemindahan ke sawah akan mengalami kesusahan seperti itu. Jadi untuk pemisah di terpal di sini untuk pemisah. Sama seperti tadi kita tutup dengan ladu sedikit aja, kurang lebih 1 cm, kemudian kita tabur gabah, kemudian kita tutup lagi tipis. Setelah itu kita tutup memakai kresek ataupun penutup lainnya, lalu kita siram. Sama halnya, cuma beda medianya saja. Nah, kemudian bagaimana sih nanti cara menanamnya di sawah? Apakah ini khusus untuk mesin transplanter ataupun bisa dengan ditanam secara manual? Jawabannya bisa semua Bapak Ibu. Nah, karena kita lihat yang satu ini. Nah, bisa dilihat ini. Ini sebenarnya adalah tepak untuk salah satu mesin transplanter. Jadi mesin transplanter itu memiliki satu set dengan tepak dengan jumlah kurang lebih ada berapa ratus, kalau enggak 200 300. Nah, jadi dengan sudah sesuai ukuran seperti ini, jadi kita nanti tinggal menggulung. Prosesnya nanti setelah padi berusia 15-20 hari ditepak ataupun di media terpal, kemudian kita akan pindah ke sawah. Jadi enggak lama-lama kok Bapak Ibu, cukup 1-15 hari saja ataupun 20 hari. Nah, caranya untuk menanamnya bisa dengan mesin transplanter ataupun dengan manual. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mesin transplanter itu sudah satu paket dengan tepaknya, jadi ukurannya sudah sesuai. Jadi apabila nanti sudah mulai waktu untuk memindahkan ke sawah, kita tinggal menggulung. Nanti caranya tinggal kita gulung seperti membuat sushi. Anda tahu sushi, makanan dari Jepang. Nah, seperti kalau itu. Kemudian kita tinggal angkat, lalu kita tinggal masukkan ke mesin transplanter. Nah, ini buat yang tepak. Terus buat yang terpal gimana? Kan nggak ada ukuran sesuainya ataupun gimana. Tenang saja, untuk yang terpal nanti sudah ada alat pengukurnya apabila nanti ingin ditanam menggunakan mesin transplanter. Sebentar saya ambilkan. Nah, jadi seperti ini bentuknya, nanti sudah sesuai dengan ukuran. Jadi kita tinggal ngepaskan saja. Misalkan di sini ada padinya sudah, kemudian kita potong. Nah, memotongnya memakai cutter yang tajam. Jadi nanti tinggal potong, seret. Nah, kemudian kita gulung, kemudian kita bawa. Nah, jadi gampang gitu aja. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Tadi kan sudah untuk mesin transplanter. Nah, kemudian untuk yang menanam manual bagaimana sih? Untuk manual malah lebih simpel. Jadi untuk yang manual nanti dengan ibu-ibu rombongan tanam yang sangat kompak. Nah, jadi bisa nanti kita potong, nggak usah sesuai ukuran, yang penting nanti mudah dibawa dan juga mudah untuk disobek dan ditanam. Jadi jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti mudah untuk robek. Kalau terlalu besar nanti juga keberatan apabila membawa ke sawahnya. Jadi sedang-sedang saja, bisa sesuai dengan ukuran ini ataupun kurang lebih segitu. Jadi nggak apa-apa, kan nanti juga disobek ditanam sendiri. Jadi begitu. Terus keuntungan dan kekurangannya menanam di sawah tuh bagaimana? Nah, jadi buat keuntungan yang pertama, kita tidak perlu menunggu masa panen untuk melakukan penyebaran. Jadi sebelum masa panen kita bisa melakukan penyebaran di rumah, karena kita tidak mengganggu atau menunggu lahan di sawah dulu. Yang kedua, kita bisa memantau secara langsung tanpa harus ke sawah. Jadi mau ke depan rumah dari kamar ataupun malam hari juga bisa. Yang ketiga, karena ini juga work from home ataupun saat pandemi ini juga bisa untuk melatih anak, kalau misal punya anak dari bapak dan ibu semua, untuk melatih bekerja ataupun
melihat bagaimana sih caranya menanam padi itu dengan di rumah. Jadi bisa nanti anaknya disuruh menyirami ataupun melihat membantu. Jadi satu pembelajaran juga buat anaknya. Nah, kemudian kekurangannya yaitu apabila menanam di rumah yang menjadi salah satu resiko yaitu hewan ternak seperti ayam ataupun unggas yang lainnya. Nah, untuk menanggulangi seperti tersebut, masalah seperti tersebut, caranya mudah dengan kita memberikan pagar. Pagar bisa berupa dengan jaring ataupun apa, ataupun kalau di dalam rumah seperti ini insya Allah juga aman. Nah, mungkin hanya itu saja. Kemudian ada satu hal lagi, mungkin bertanya juga Bapak Ibu. Nah, Mas, mungkin apa boleh yang enggak punya sawah ataupun yang enggak memiliki tanaman padi bisa melakukan seperti ini? Jawabannya bisa sekali, Bu. Selain ini untuk bibit sendiri, untuk kita tanam sendiri, bisa kita jadikan sebagai lahan usaha untuk kita jual. Jadi di daerah saya itu di Sragen sudah banyak mungkin para petani-petani ataupun yang lainnya itu melakukan usaha penjualan benih padi. Nah, jadi mereka di rumah itu ada yang memiliki sawah, ada juga yang tidak memiliki sawah, tapi menjual benih padi. Nah, untuk benih padi, satu tepak yang siap tanam dengan umur satu tepak seperti ini, yang siap tanam dengan umur padi 15-20 hari itu dihargai antara 6.000 sampai 9.000. Nah, jadi apabila jenengan punya lahan kosong ataupun punya teras yang tidak terpakai, bisa dilakukan suatu usaha yaitu dengan penjualan benih padi seperti ini. Apabila tidak memiliki tepak bisa dengan terpal. Jadi misalkan di sini sudah memiliki kapasitas 100 tepak, bisa 600.000 ataupun lebih. Jadi yang nggak memiliki sawah mau mencoba silahkan, bisa jadi ladang usaha. Mungkin sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum.